Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana bilisanin arabiyyin mubin. Thumma salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'uuthi rahmatan lil 'alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Al-mukarram wa nafsi bi dzikri Al-Ustaz Soleh Sakola mata'ala Allah ta'ala bituli hayatih wa umrih wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'adana min barakatuh fid darain. Semoga beliau disehatkan oleh Allah, dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, hissian, zahiran wa batinan. Yang saya muliakan Ketua BKMT Ibu Syekh Abi Bakar bin Salim, Ibu Wakil Wali Kota, ibu-ibu semua yang saya hormati. Alhamdulillah, ini salah satu kegiatan yang sangat mulia. Mungkin saya tidak berbicara masalah Al-Isra wal Mi'raj, tapi saya apresiasi dengan kegiatan menghafal surat Ar-Rahman, kemudian juga sholawat Maria. Sholawat Maria ini sesuai dengan namanya, Maria diambil dari kata api. Jadi diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sholawat api. Kenapa dinamakan sholawat tersebut sholawat api? Karena tradisi orang-orang Maghrib atau Maroko, karena sholawat ini berasal dari Maroko. Itu setiap mereka ada hajat, ada satu keinginan, mereka buat majelis membaca sekian ribu sholawat tersebut. Selepas selesai baca sholawat tersebut, mereka berdoa, meminta hajat yang mereka inginkan. Di saat itu juga dalam waktu sesaat dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Saking cepatnya pengabulan doa tersebut bagaikan api. Api itu kalau membakar cepat sekali terbakar. Begitulah salawat tersebut, dia sangat cepat mengijabah doa. Maka dinamakan dengan salawat Maria. Kemudian surat Ar-Rahman, ibu-ibu sekalian, ini surat yang termasuk yang paling indah dari sisi sastranya, dari sisi kebahasaannya. Begitu indahnya surat Ar-Rahman sehingga di dalam satu riwayat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa barak wasallam bersabda, Arusul Quran Ar-Rahman. Arusul Quran Ar-Rahman. Pengantinnya Al-Quran adalah surat Ar-Rahman. Bahkan dalam riwayat yang lainnya dikatakan likulli syai'in arus wa arusul Quran Ar-Rahman. Segala sesuatu ada pengantinnya, dan pengantin Al-Quran adalah surat Ar-Rahman. Makna pengantin di sini adalah zinatah, yaitu perhiasan indah. Di surat yang paling indah di antaranya dari 114 surat tersebut adalah surat Ar-Rahman. Dahulu di masa tabi'in ada salah satu ulama kelahiran tahun 32 Hijriah, wafat pada tahun 110 Hijriah, bernama Al-Imam Muhammad bin Sirin, terkenal sebagai seorang ulama yang ahli dalam ta'wil mimpi. Ada satu ilmu namanya ilmu ta'biri ru'yah, ilmu ta'wil mimpi. Bahkan Ibnu Khaldun mengatakan ini termasuk daripada ilmu syariat Islam. Namun tentunya tidak sembarangan ilmu ini. Ya, tidak semua orang punya kemampuan mentakwilkan mimpi. Di situ Muhammad bin Sirin menulis satu kitab yang dinisbatkan kepada beliau berjudul Tafsirul Ahlam. Kalau ada orang mimpi membaca surat Ar-Rahman,
Itu beliau katakan, man qara'a surat ar-Rahman nala fid dunya ni'mah wa fil akhirati rahmah. Kalau ada orang bermimpi membaca surat ar-Rahman, maka dia akan memperoleh kenikmatan di dunia dan akan memperoleh kasih sayang Allah di akhirat. Apalagi dihafal. Kaitan dengan mimpi dari 114 surat di dalam Al-Quran, para ulama yang pakar di bidang ilmu ta'wil mimpi, kalau Nabi kan terkenal Nabi Yusuf alaihissalam, wa yu'allimuhu ta'wil al-ahadith. Allah ajarkan kepada beliau ta'wil mimpi. Itu Nabi Yusuf. Makanya kalau ada orang bermimpi Nabi Yusuf, kemudian Nabi Yusuf mengajarkan ilmu ta'wil mimpi di dalam mimpinya, orang itu fa'asbaha mu'abbira, bangun dari paginya jadi ulama yang ahli ta'wil mimpi. Seperti Muhammad bin Sirin itu dapat ilmu ta'wil mimpi dari mimpi bertemu Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf mengajarkan ilmu ta'wil mimpi kepadanya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau membagi mimpi ada 3 di dalam sabdanya. Ar-ru'ya thalathah. Yang pertama, ru'yal bushra minallah, mimpi yang isinya kebaikan itu dari Allah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang lahir tahun 204 Hijriah, wafat 291 Hijriah, di dalam sahihnya Rasul bersabda, ar-ru'ya minallah wal hulmu minasyaitan. Mimpi baik sumbernya dari Allah, mimpi buruk sumbernya dari syaitan. Jadi kalau ada mimpi-mimpi yang buruk, jangan percaya itu. Itu tidak mungkin terjadi. Karena sumbernya dari syaitan pasti tidak benar. Tapi kita meyakinilah mimpi yang baik itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ulama membagi mimpi, ada yang tabsyir, ada yang inzar. Tabsyir isinya peringatan, inzar isinya tabsyir isinya kebaikan, inzar isinya peringatan. Kalau ada mimpi yang sifatnya peringatan, kita ambil hikmahnya, itu untuk nasihat bagi kita. Mimpi yang kedua dari setan, mimpi yang ketiga imajinasi manusia. Ru'ya yuhadditsu biha al-insanu nafsahu fayaraha, yaitu mimpi yang ketiga imajinasi manusia yang terbawa sampai ke dalam mimpinya, sehingga dia melihat dalam mimpinya. Mimpi yang ini juga mimpi yang tidak benar, mimpi yang bersumber dari khayalan. Wahyu sudah terputus karena Nabi Muhammad SAW sudah meninggal dunia. Karena wahyu terakhir Allah berikan kepada Rasul, Khatamun Nabiyyin, penutup dari semua para nabi. La nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Ini sudah dikukuhkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan berarti sudah kehilangan yang namanya informasi rahasia Allah. Ini umat terbaik, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Kalian umat terbaik yang Allah munculkan bagi manusia. Wahyunya sudah terputus, tapi Allah istimewakan umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masih ada yang namanya ilham. Ilham dan wahyu itu sumbernya dari Allah. Ilham yang Allah berikan kepada umat ini diantaranya lewat mimpi yang baik. Nabi bersabda di dalam hadis, zahabat an-nubuwah wa baqiyat al-mubasysyirat. Wahyu kenabian sudah hilang, tapi kabar gembira lewat ilhamnya Allah masih ada. Kabar gembiranya apa? Kata ulama ahli hadis mengatakan ar-ru'ya as-salihah, yaitu mimpi yang baik. Sehingga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasul bersabda bahwa ar-ru'ya as-salihah juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an min an-nubuwah. Bahwa mimpi yang baik itu adalah satu cabang dari 46 cabang kenabian, kata baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bermimpi
terkait masalah Al-Quran secara keseluruhan ala sabilil umum, setiap orang yang bermimpi punya kaitan dengan Al-Quran, itu secara umum maknanya adalah hikmah, diberikan ilmu, diberikan kebijaksanaan. Di sini ulama merinci, ada orang bermimpi dia membeli Al-Quran di dalam mimpinya. Kalau ibu-ibu pernah bermimpi membeli Al-Quran, itu kata ulama seperti Syekh Nablusi dalam kitab Ta'bir Manam beliau mengatakan, fa'in ra'a annahu ishtara mushafa, siapa orang yang bermimpi membeli Al-Quran, maka maknanya intasyara ilmuhu fid din wan nas wa afada minhu katsira. Artinya bahwa ilmunya akan tersebar luas, akan manfaat bagi seluruh umat dan untuk agama ini, dan banyak manusia mengambil fadilah manfaat ilmunya. Itu kalau mimpinya adalah mimpi membeli Al-Quran. Sebaliknya, wa in ra'a annahu ba'a mushafa, kalau mimpinya dia jual Al-Quran, tadi membeli, ini sekarang mimpinya dia menjual Al-Quran, maka maknanya adalah agamanya ini akan dijual, atau dia akan yaf'alu fawahish, dia dekat dengan Al-Quran secara casingnya, baca Al-Quran, dia hafal Al-Quran, tapi ternyata prakteknya dia melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Maka ini alamah minallahi subhanahu wa ta'ala li nafsihi. Allah berikan satu tanda nasihat kepadanya lewat mimpi. Kalau dia mimpinya jual Al-Quran, artinya Al-Qurannya dia sering baca, tapi masih banyak perbuatan keji yang dia lakukan. Yaf'alu fawahish. Ada juga yang mimpi Al-Quran, dia memiliki Al-Quran, tapi ketika dibuka Al-Quran, tulisan Al-Qurannya tidak ada. Karena baina yadaihi mushafa au Qur'anan au kitaban walam yakun fi kitabah. Jadi punya Al-Quran di dalam mimpi, tapi ketika dibuka itu Al-Quran kosong, tidak ada tulisan. Itu maknanya adalah bahwa dia akan hanya sekedar membaca Al-Quran, tapi dia tidak mengamalkan. Dia hanya sekedar baca, tapi pengamalan Al-Qurannya tidak diamalkan. Ada juga yang mimpi ya'kulu awraqal mushaf. Mimpinya dia memakan lembaran kertas Al-Quran dalam mimpinya. Jadi ada Al-Quran, lembaran kertasnya dimakan. Nah itu artinya dia menjual agama lewat Al-Quran. Ada juga dia bermimpi melihat Al-Quran itu dibakar. Dia membakar Al-Quran di dalam mimpinya. Itu afsadatin, dia sedang merusak agamanya. Nah ini beberapa takwilan mimpi terkait dengan Al-Quran. Tapi ada mimpi yang baik. Jika ibu-ibu bermimpi, di dalam mimpinya mendengar ada orang membaca Al-Quran, nah itu tanda mimpi yang baik. Disebutkan di dalam Al-Quranul Karim dan ditakwilkan oleh ulama-ulama ahli takwil, kalau mimpi itu dialami oleh seorang mukmin, yaitu dia mimpi mendengar bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran, qawiyat sultanuh wa hamidat aqibatuhu wa u'idha min maqili syaitan au a'da. Berarti dia diberikan kekuasaan dan juga akhir hidupnya akan mulia. Dan yang ketiga, senantiasa dijaga oleh Allah Ta'ala dari konspirasi orang-orang yang jahat kepadanya, sesuai dengan firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Isra ayat 45, فَإِذَا قَرَأْتَ قُرْآنًا
ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirah hijaban mastura. Apabila kamu membaca Al-Quran, maka niscaya kami akan jadikan di antaramu dan di antara orang-orang yang tidak beriman akan alam akhirat hijaban mastura, satu hijab tabir pelindung yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada satu ulama besar bernama Imam Hasan Al-Basri. Ini belajar kepada Al-Imam Ali ibn Abi Thalib karramallahu wajhah. Seorang rajulun saleh, alimun zahidun abidun, ahli ilmu, ahli ibadah, ahli Al-Quran, az-zahid. Muridnya beliau Imam Hasan Al-Basri, lahir tahun 21 Hijriah, wafat 110 Hijriah. Pernah bermimpi. Di dalam mimpinya beliau itu, innahu yara annahu yaktubu al-kitaba au al-mushafa ala al-kisah. Imam Hasan Basri bermimpi menulis Al-Quran, tapi bukan di kertas. Beliau nulis Al-Quran itu di selendangnya, ditulis. Falamma asbaha dhahaba ila al-Imam Malik, al-Imam Muhammad bin Sirin. Ketika bangun dari paginya, beliau langsung bergegas pergi menemui al-Imam Muhammad bin Sirin yang terkenal sebagai Abir, seorang ulama ahli ta'wil mimpi. Kemudian beliau bertanya kepada al-Imam Muhammad bin Sirin, apa makna takwilan dari mimpinya beliau? Apa jawabannya? Ini jawabannya menjadi nasihat bagi saya juga, menjadi nasihat bagi para ulama. Kata beliau, jika mimpimu itu benar wahai Imam Hasan Al-Basri, ittaqillah wala tufassir Qur'ana bi ra'yik fa inna ru'ya tadullu ala dhalika. Wahai Imam Hasan Al-Basri, jika mimpimu itu benar, maka saya wasiatkan takutlah engkau kepada Allah. Makna dari takwil mimpimu itu adalah kamu jangan menafsirkan Al-Quran menggunakan otakmu, menggunakan pikiranmu. Kamu hanya diizinkan menafsirkan Al-Quran menggunakan ilmu. Itulah makna daripada tafsiran yang ada di dalam mimpimu. Kalau sekelas Imam Hasan Al-Basri, apalagi saya, apalagi hanya memahami Al-Quran tidak lewat kitab-kitab tafsir. Nah, ini satu manhaj yang diajarkan oleh para ulama. Jadi Imam Hasan Al-Basri dalam mimpinya ditakwilkan jangan menafsirkan Al-Quran dengan bira'yik, dengan otakmu, pikiranmu. Ada ancaman dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi yang lahir tahun 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah, di dalam sunannya Rasul pernah bersabda, man fassara al-Qur'ana wa fi riwayah ayah, siapa yang menafsirkan Al-Quran atau menafsirkan satu ayat dari Al-Quran bi ra'yihi, dengan pikirannya, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaklah dia mengambil satu tempat duduk di dalam neraka. Di dalam tafsir Jami'ul Bayan yang ditulis oleh Imam Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir At-Tabari yang lahir tahun 224 Hijriah, wafat 310 Hijriah, beliau menukilkan satu riwayat hadis. Rasul bersabda, man qalan fil Qur'an bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berkata tentang tafsiran Al-Quran dengan otaknya saja, maka ambillah tempat duduk di dalam neraka. Dalam riwayat yang lain, siapa yang menafsirkan Al-Quran faqad akhta'a walau ashab, maka sungguh dia salah walaupun kebetulan benar. Kebetulannya benar, tapi rai-rai, orang Ternate bilang, rai-rai. Dan ini juga berlaku kepada orang yang mudah menyesatkan umat Islam. Tadi Ustaz Solih mengatakan sholawat nariyah bilang bid'ah.
Kalau bilang bid'ah berarti sesat. Kalau menyatakan sesat berarti sudah memvonis orang itu di neraka. Karena kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Semua yang bid'ah sesat dan semua yang sesat tempatnya di dalam neraka. Wa fil hadis Nabi katakan man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Siapa yang mengatakan kepada saudaranya yang mukmin wahai kafir, wahai orang sesat, wahai orang musyrik, maka tuduhan itu akan kembali kepada salah satu dari dua orang tersebut. Kalau memang orang itu tidak terbukti sebagai orang yang kafir sudah keluar dari Islam, yang menuduh itu kekafiran itu kembali kepada dirinya. Dia menuduh yang lain sesat, kesesatan itu akan kembali kepada dirinya. Ini yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, bahwa lisan ini harus dijaga. Jangan mudah menyalahkan orang, mengkafirkan orang, menyesatkan orang, karena itu nanti konsekuensinya kembali kepada orang yang menuduh. Ada mimpi baik ibu-ibu. Ibu-ibu apabila bermimpi sedang membaca Al-Quran, kemudian datang 2 ekor anak ayam. Itu terjadi di zamannya Al-Imam Muhammad bin Sirin. Seorang wanita bermimpi taqra Al-Quran, sedang membaca Al-Quran, kemudian tiba-tiba di dalam mimpi itu datang 2 ekor ayam mematok mushaf Al-Quran. Tapi yang dimakan itu tulisannya. Setiap dipatok tulisannya itu hilang. Sampai habis 30 juz. Tulisannya sudah dimakan oleh 2 ekor anak ayam. Mimpi ini dicoba ditakwilkan oleh Al-Imam Muhammad bin Sirin. Beliau mengatakan makna mimpi ini bahwa satalidina ibnaini yahfadhanil Quran. Kau akan melahirkan 2 orang anak yang kedua-duanya akan menjadi penghafal Al-Quran. Dulu di Malang, Ustaz Soleh, ada kami punya gurunya lagi dari pesantren namanya Darul Hadis. Dulu kami juga tabarukan di pesantren tersebut di Malang. Itu adalah muasisnya adalah Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih, seorang ulama yang soleh. Putra beliau Al-Imam Profesor Dr. Al-Habib Abdullah ibn Abdul Qadir ibn Ahmad Al-Faqih. Itu menghafal hadis hampir 1 juta hadis. Dihafal 1 juta hadis. Waktu belajar dari masa kecil, belajarnya tidak pernah tidur sampai muntah darah. Kitab hadis dihafal. Ayah beliau bernama Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih. Itu diceritakan di dalam manaqibnya, autobiografinya. Ayah beliau bernama Al-Habib Ahmad. Di saat Al-Habib Abdul Qadir belum lahir, sang guru bernama Al-Habib Syekhon As-Saqaf bermimpi bahwa Syekh Abdul Qadir bin Musa Al-Jilani qaddasallahu ruhahu wa nawwara dariha wa radiyallahu ta'ala anhu wa ardah menitipkan Al-Quran kepada Habib Syekhon. Ini Al-Quran saya titipkan kepadamu, kau berikan kepada Al-Habib Ahmad Al-Faqih, dan nanti Al-Habib Ahmad Al-Faqih memiliki anak laki-laki ke depan, berikan namanya dengan namaku. Makanya namanya Al-Habib Abdul Qadir, karena nama itu isyarat dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di dalam mimpi. Kelak anak itu akan mencapai maqam kewalian yang sama denganku, dan Al-Quran akan menyatu dengan dirinya. Tidak lama istrinya hamil, ternyata benar lahir anak laki-laki. Diberikan nama sesuai dengan wasiat dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Namanya Abdul Qadir. Subhanallah. Menjadi salah satu ulama yang sangat pakar di dalam ilmu tafsir Al-Quran. Dulu di UIN Malang pertama kali dibuka fakultas tafsir Al-Quran. Al-Habib Abdul Qadir sudah hijrah ke Malang.
Yang mengajar tafsir beliau. Sangat paham setiap berkata Al-Quran, tafsirannya apa, bahkan titik-titiknya itu beliau paham makna-makna tafsirannya. Walaupun titik dan harokat yang ada itu adalah bid'ah hasanah. Di zaman Nabi Al-Quran tidak ada harokat, tidak ada titik, tidak ada makiyah, tidak ada madaniyah, tidak ada alamatul wukuf. Ada shod, ada qaf, ada lam, ada mulwaqfi, al-waqful awla, al-waslu awla, tidak ada. Atau kiroah yang punya naqamat, ada jiharka, ada soba, ada bayati, ada hijazi. Itu semua hal yang baru, tapi punya sandaran keilmuan, dalilnya ada, amaliyahnya dilakukan oleh Nabi, tapi pembukuannya, kodifikasinya dijadikan sebagai sistematik ilmu itu dilakukan oleh ulama setelahnya. Kalau makiyah itu yang buat sahabat setelah wafatnya Nabi Muhammad. Kalau nama-nama surat, wahyu dari Allah. Kalau ayat-ayat, wahyu dari Allah lewat Rasulullah. Tapi kalau makiyah, madaniyah, harokat, fathah, dhamma, sukun, asro, itu ulama yang buat. Salah satu kitab berjudul Khizanatul Asrar menyebutkan ulama yang pertama kali membuat harokat di dalam Al-Quran namanya Khalil Al-Farahi, kelahiran tahun 100 Hijriah, guru daripada Imam Sibawayh, salah satu ulama pakar ilmu nahu. Beliau yang pertama kali membuat harokat. Titik dalam Al-Quran dulu tidak ada ini. Bisa dibayangkan kalau titik tidak ada, kita bedakan huruf ba sama ta sama ta itu susah. Yang membedakan mana ba, mana ta, mana ta itu titik. Bentuknya sama. Ternyata titik juga adalah satu perkara yang baru, tapi barunya ini baik dan tidak bertentangan dengan hukum syariat Islam. Orang pertama yang membuat titik muridnya Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam wa radhiyallahu ta'ala anhu wa karramallahu wajhah. Muridnya bernama Abu Aswad Ad-Du'ali. Awwalu man naqqata fil Quran ismuhu Abu Aswad Ad-Du'ali. Orang pertama yang meletakkan titik di dalam Al-Quran adalah Abu Aswad Ad-Du'ali, tapi lewat instruksinya Imam Ali bin Abi Thalib. Imam Ali yang mengatur itu, yang mengajarkan itu. Makanya Imam Ali pernah mengatakan, ana nuqtal lati tahtal ba. Saya adalah titik yang berada di bawah huruf ba. Di dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim, itu titik itu saya. Itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Batik, ba dan titik. Wali Songo terinspirasi buat batik. Kenapa dinamakan batik? Itu dari huruf ba musahabah. Bibarakati basmalah, ambil keberkahan dari firman Allah Bismillahirrahmanirrahim yang diawali dengan huruf ba dan titik, makanya namanya batik. Dimulai dengan satu titik, kemudian diputar, dibuat ukiran-ukiran indah. Apa filosofi yang terkandung? Bahwa kita ini ada di alam dunia ini diawali daripada satu titik. Satu titik itu yang menciptakan kita, Allah. Dan hidup kita berputar ke sana kemari seperti ukiran, tapi suatu saat akan kembali juga kepada titik awal, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang disebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kalau mimpi baca surat Shad kayak mendadak. Ini ibu suka ini. Mimpi surat Shad. Kita baca surat Shad dalam mimpi, itu tidak lama lagi dia kaya raya. Kalau mimpi surat Al-Qamar, dia kalau disihir oleh orang tidak akan terpengaruh, tidak akan kena. Yang bahaya mimpi surat Al-Ikhlas. Dulu Imam Hasan bin Ali, cucunya Nabi SAW, Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib, ibunya Sayyidah Fatimah Zahra.
pernah bermimpi di jidatnya ada tulisan Qul huwallahu ahad. Diriwayatkan oleh Imam Suyuti dalam kitab Tarikhul Khulafa yang lahir tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah. Beliau mimpi ada surat, potongan surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad di jidatnya. Waktu beliau bangun, ceritakan ke keluarga beliau. Keluarga beliau sebagian bahagia. Alhamdulillah, berarti mimpi baik. Ada surat Al-Ikhlas, potongan surat Al-Ikhlas ada di jidatnya beliau. Imam Hasan mengatakan, saya mau tanyakan takdiran mimpinya ini kepada salah satu ulama tabi'in bernama Sa'id ibn Musayyib. Bisa dibaca Ibn Musayyib, bisa dibaca Ibn Musayyab. Maka temui ulama tersebut. Wahai Imam Sa'id ibn Musayyib, saya bermimpi ada tulisan Qul huwallahu ahad di jidat saya. Apa takwilannya? Al-Imam Sa'id ibn Musayyib sedih. Dia mengatakan, wahai Imam Hasan, in sadagat ru'yak, seandainya mimpimu itu benar, qallama baqiya min ajal, bahwa ajalmu itu sudah dekat. Wa ba'da ayamin qad tufi, ternyata waktu berjalan beberapa hari ke depan Imam Hasan meninggal dunia syahid fisabilillah, karena huwa yamut masmumah, beliau meninggal dunia diracun sama istrinya. Nah, istrinya ini yang meracun, diiming-imingi harta oleh salah satu tokoh dari Ad-Daulah Umayyah. Nanti ibu baca sendiri siapa orangnya. Karena saya kalau ceramah begini biasa difitnah, dibilang Syiah. Padahal itu di dalam sejarah. Diracun oleh salah satu tokoh dari Daulah Umayyah. Dia yang memerintahkan istrinya Imam Hasan untuk meracun, memberikan racun kepada Imam Hasan. Nanti diberikan iming-iming hadiah akan dinikahkan dengan anaknya dan diberikan uang yang banyak jumlahnya. Cucunya Nabi diracun. Imam Hasan diracun meninggal dunia. Adiknya Imam Husain meninggal juga di padang Karbala, dibunuh, dipenggal kepalanya, dibawa dari Irak, dibawa dari Karbala masuk Persia sampai ke Syam, dibawa dengan tombak, ditusuk kepalanya, dibawa dengan tombak. Nah, orang semacam ini kata ulama yang sudah menyakiti hati Nabi Muhammad, ini dua orang cucu Nabi ini manusia yang Nabi paling cinta, wal Imam Hasan wal Imam Husain. Tidak pernah di dalam sejarah Nabi sedang berkhutbah, khutbah Jumat lagi, kemudian turun dari mimbar. Itu belum pernah terjadi, hanya untuk menyambut kedatangan seseorang, belum pernah terjadi. Itu hanya tertulis di dalam kitab-kitab hadis. Nabi pernah turun dari mimbarnya ketika berkhutbah, ketika menyambut kedatangan cucunya Imam Hasan atau Imam Husain. Turun dari mimbar disambut. Kemudian Nabi berikan pengumuman di hadapan seluruh jamaah yang hadir waktu itu di Masjid Nabawi. Man ahabbani, siapa yang ingin atau siapa yang mencintai aku, kata Nabi, fal yuhibba hadaini, maka wajib dia mencintai dua orang anak ini. Man ahabba Hasanan atau Husainan faqad ahabbani, siapa yang mencintai Imam Hasan dan Imam Husain, maka sungguh dia mencintai diriku. Wa man kana yuhibbuni kana ma'i fil jannati atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan siapa yang mencintai aku, kelak dia bersamaku di dalam surga. Jadi kita punya jalan ini sudah benar. Ibu-ibu suka salawat, salawat naria, ada salawat tipil qulub, ada salawat al-fat, ada salawat busra, macam-macam. Maulid juga sering dibaca ya. Ada maulid ad-dibai, ada maulid Sintidra, ada Taimami, ada Azab, ada Barjanji, dan seterusnya. Ini semua wasilah perantara
agar diri kita ini mencintai Rasulullah Muhammad SAW. Karena inti ajaran agama itu di situ, kecintaan. Bukan retorika, bukan hanya baca, bukan hanya lisan, tapi amalan tertinggi itu apa? Mahabbah fil qulub, tumbuh cinta dalam hati. Makanya beda orang yang baca salawat cinta dengan baca hanya ikut rame, itu beda. Walaupun tetap dapat keutamaan. Itu setiap nama Nabi disebut ada terasa getaran. Isyarat dalam Al-Quran, nama Allah juga disebut, hatinya itu bergetar. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Apabila nama Allah disebut, hati mereka bergetar. Jadi ini wasilah ini, wasilah min wasail, perantara dari perantara yang menghubungkan kita. Tugasnya ustaz, tugasnya ulama sebagai konektor, penghubung. Adanya dia menghubungkan kita dengan Nabi Muhammad. Pengajian seperti ini, majlis salawat, majlis zikir, majlis ilmu, dia adalah koneksi yang menghubungkan kita dengan Nabi Muhammad. Konektornya ulamanya. Jangan sampai hidup kita kosong dari ini. Salawatan tidak mau, baca Al-Quran tidak mau, majlis ilmu tidak mau juga hadir, dengar nasihat juga tidak mau. Orang ini dia terputus dengan Nabi Muhammad, unconnect, terputus. Maka inilah ittisal bi Habibil Azam Al-Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-ilm. Penghubung antara kita dengan Nabi Muhammad adalah majlis-majlis semacam ini. Jadi insya Allah ini diistiqomahkan, insya Allah kita bisa terhubung, terkoneksi dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebut nama beliau, ibu-ibu, semua amalan itu kadang-kadang bisa diterima Allah, maghfur indallah, tapi ada kalanya mardud indallah, ditolak oleh Allah. Semua amalan kita tugasnya wajib mengamalkan sebagai hamba, tapi diterima tidak diterima kita tidak tahu. Cuma satu saja amalan yang pasti Allah terima, yaitu as-salatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qudwatina wa qurrati a'yunina maulana Muhammad. Salawat kepada Nabi SAW satu-satunya amalan yang pasti Allah terima. Berkata al-syair, adim salata ala Nabi Muhammadin faqabuluha hatman bighairi taraddudin, a'maluna bainal quburi wa raddiha illa salata ala Nabi Muhammadin. Rutinkan salawat kepada Nabi Muhammad. Semua amalan bisa diterima, bisa ditolak oleh Allah, terkecuali salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa salawat pasti diterima Allah, ibu-ibu? Kenapa? Karena yang mengamalkan salawat bukan kita. Kita tidak bersalawat kepada Nabi. Kita wakilkan salawat kita kepada Allah, Allah yang bersalawat kepada Nabi Muhammad. Coba lihat sigot salawatnya dalam hadis, wahai Rasulullah, bagaimana cara bersalawat kepadamu? Kata Nabi, qulu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Bacalah, ya Allah, berikanlah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Di awal tadi lafaznya adalah ya Allah. Ya Allah, berikanlah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Bukan kita yang salawat kepada Nabi Muhammad. Kalau kita yang salawat, aku bersalawat kepada Nabi Muhammad. Usalli wa usallim ala Sayyidina Muhammad. Aku bersalawat dan aku mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad. Itu tidak diajarkan oleh Nabi sifat semacam itu. Tapi yang Nabi ajarkan apa? Allahumma sholli. Ada kata Allah, maknanya adalah munada, dipanggil nama Allah. Ya Allah, tolong berikanlah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Jadi kita wakilkan kepada Allah salawat kita. Jadi yang beramal Allah, bukan kita.
Saking besarnya Nabi Muhammad, Allah berikan penghormatan kepada Nabi SAW yang mengamalkan salawat itu Allah. Tugasnya orang mukmin ikut serta saja, diwakilkan salawatnya kepada Allah. Allah yang bersalawat. Karena Allah yang beramal, maka tentu pasti diterima. Alasan kedua, kata Izzuddin Ibn Abdissalam, kenapa kita tidak melafazkan salawat secara langsung kepada Nabi, tapi harus wakilkan kepada Allah, kemudian diikutsertakan oleh malaikat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Diwakilkan Allah, malaikat ikut serta, orang beriman ikut serta, tapi yang mengamalkan Allah. Bahkan di ayat itu Allah terlebih dahulu baru malaikat. Semua perintah Allah perintahkan, tapi Allah tidak lakukan. Allah perintahkan kita sholat, tapi Allah tidak lakukan sholat. Allah perintahkan kita zakat, tapi Allah tidak melakukan zakat. Allah perintahkan kita puasa, Allah tidak melakukan puasa. Allah perintahkan kita haji umroh, Allah tidak melakukan haji dan umroh. Tapi ketika Allah perintahkan kita salawat, Allah yang pertama kali bersalawat kepada Nabi Muhammad. Ini kalau tahu kebesaran Rasul di situ. Makanya ini majlis salawat naria, salawat tipil gulub, ini semua ini besar, berkah, nur, ya, ittisal bainana wa baina habibi Muhammad SAW, menjadi koneksi antara kita dengan Nabi SAW. Nah, ini waktu sudah mendekati asar, mungkin itu Ustaz yang bisa saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan ini majlis diberikan keberkahan. Ya, ini namanya apa? Majlis apa? Nah, itu namanya juga sudah cahaya itu. Nur. Ya, Nurul Hikmah, majlis zikir Nurul Hikmah, cahaya hikmah. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini diberikan hikmah oleh Allah Taala, diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dibersihkan jasad kita, ruh kita, hati kita, pikiran kita, dijadikan kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad SAW yang telah mendapatkan syafaat beliau nanti. Amin ya rabbal alamin. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqa ma'suma wa la tajallina wa la minna syakala mahruma. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad bil qulub wa dawa'iha wa afiyat abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa quti ajsadi wa ruwahi wa gidaiha. Allahumma najih qulubana 'ala ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Subhanakallahumma wa bihamdika wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa la minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqadha bihil hawaidu wa tunamu bihil radaidu wa husnul khawatim wa yustasqal ghamam biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma nunillah.